Oke, pesawat sudah mulai mengudara. Kalau dilihat dari arah pesawatnya, kayaknya dari arah Novo menuju ke arah Severny mungkin. Yes, betul banget karena di bawah pesawat ini kelihatan banget ya itu Pulau Selatan dan mari kita lihat untuk garisnya. Betul sekali, sesuai kata Pasta tadi berarti di mana Ion akan mengambil tempat Novo kembali karena Yap. dia sudah membuka parasutnya. Tadi mill base masih kosong ya sempat kita lihat ya. Ya, tapi kali ini harusnya udah mulai ada yang mengisi. Yang gue penasaran sebenarnya Rozok. Siapa tim yang bakal ngalah dan akhirnya ngambil ke arah Rozok? Gergopol tadi ada 3 tim sih. Apartemen ada 1 tim, kontainer ada 1 tim, perumahan ada 1 tim. Bahkan perumahan bisa dibilang 2 tim. Karena tadi ada yang ngambil sekitar area hospitalnya juga. Nah ya betul sekali dan di sini kita juga udah lihat akhirnya sudah ada yang membuka parasut di area pulau bawah. Sepertinya akan diisi oleh Red Rocket karena tadi mengingat gue sempat ngelihat mereka melakukan split ada 1 player di mill base dan sisanya ada di Very Pier. Tapi tadi sempat terdengar ada suara tembakan. Kayaknya di arah Novo deh. Karena tim yang turun duluan pasti tim yang ngambil di daerah Novo. Oh, Yaitu iya. tim Ion. Milta Betul. Power diambil sama Evo seperti biasa. Boom akan mengamankan daerah Miltanya. Nge-split mereka 3-1. Morp, kosong. Pergerakan Morp menuju ke arah Gergopol tapi mereka butuh vehicle terlebih dahulu. Ya betul sekali mereka butuh vehicle dan zona yang sangat menguntungkan buat Wow, tim-tim yang mengambil area Zarki, Severny, Georgopol, Ruins, dan Rozok pastinya. betul. Kalau circle kayak gini ya, circle-circle kayak gini tuh paling enak ngambil di deket jembatan-jembatan deket Gergopol. Jadi bisa ngontrol juga antara circle-nya ke atas ke deket shooting range atau circle-nya ke arah Gatkanya. Tapi udah ada beberapa pick off yang Tuh. terjadi. Dranik sudah mulai mengunci beberapa tim yang ada di sekitar mereka. Dranik daerah mana tadi ya? Di Severny kah? Itu di Oh area iya, atas ada Siren sama Dranik sepertinya kalau kita betul. lihat. Ya Nara betul. juga fight sama low frame. Mereka masih ingin melakukan fight di arah Pochinki. Pochinki. Ya, berarti mereka masih gontok-gontokan berusaha untuk memperebutkan drop zone. Tapi sementara kita lihat dari Kryzen sudah memiliki AKM, tidak ada helm, tidak ada armor sama sekali. Tapi sangat berdekatan dengan 2 player dari tim Siren. Betul, itu butuh banget first hitnya dia dari AK yang udah dia pegang. Kalau misalkan dia nggak dapet first hitnya, itu bakal rugi banget. Karena dia nggak punya vest, nggak punya helm, bener-bener nggak punya defensif sama sekali. Sementara di arah Pochinki masih ramai ternyata. 1 pemain kembali tumbang. Belum dipulangkan ke arah lobby dan Audrey melihat posisi dari seorang Kryzen. Belum ada damage yang terlalu besar, bahkan belum ada damage yang masuk ke arah Kryzen. Kryzen masih polosan. Bener-bener itu kayaknya cuma 30/30 klip AK-nya dia. Ya betul sekali, jadi pas-pasan banget untuk senjatanya. Dan sementara kita lihat sudah ada 1 granat masuk ke arah rumah Moxpay. Tapi belum mengenai siapapun, bahkan Oki dipukulin sama Joyce. Betul, di taunting ternyata dari Lofre sama Nara di arah Pochinkinya. Dan Anthem menahan di tempat yang sama dengan shotgun double barrel ya. Yes. Dan dia punya vest dan helm level 2 ini legit banget untuk close combat. Firepowernya dia oke banget dari damage shotgunnya. Terus dia punya defense yang cukup kuat dengan vest dan helm level 2. Betul sekali, setuju. Dan sementara kita, bergeser nampaknya ke area Pochinki. Karena tadi di Severny mereka masih bertahan, masih nahan-nahanan. Informasi saja yang cukup masuk. Dan sementara kita lihat dari area Pochinki, kayaknya Nara yang sudah mulai menguasai. Dan sementara 2 player dari Louvre sudah mulai tarik mundur. Atau bisa dibilang disengage ya. Betul, karena rugi banget buat Lofre. Mereka udah kehilangan 2 pemain mereka. Audrey masih berada di bagian atap, masih mengamati pergerakan dari pemain-pemain Dranix terlebih dahulu. Belum ada gencatan senjata di antara kedua tim ini. Kayaknya bakal tetap komit untuk melakukan fight. Yes. Wow, ini bakal long fight banget sih. Betul sekali, karena ini masih circle awal juga dan Oh. mereka sudah kehilangan 1 player ya untuk setiap Betul. timnya. Wah, ini di kiri dijaga, di kanan dijaga. Wah, pusing. Dan ini atas bawah lagi berbagi lantai antara Kryzen dan juga salah satu pemain dari tim Siren yang ada di bagian lantai 2. Ya, betul sekali. Dan Kryzen juga masih nungguin. Gak ada healing. Itu masalahnya itu loh, dari segi defensifnya Kryzen yang masih bisa dibilang kurang ya. Ya. Dan sementara ini dari tim Victim langsung saja melakukan rotasi. Victim udah nggak turun di Primox ya sekarang? Udah. Mereka itu tadi scrapping. Oh, mereka ambil farm. Mungkin karena nggak ada Red Aliens, mereka ambil farm. Gue yakin kalau ada Red Aliens, besok mereka bakal pindah di drop zone yang lainnya. Karena kan besok grup B lawan grup C. Iya betul sekali. Dan sepertinya Kryzen sudah mulai ter-take down di sebelah Severny tadi, terkena Betul. headshot. Tadi Belum nggak di bunyi. end tapi ya. Belum di end. Belum di end. Wah, akhirnya terlihat ada beberapa pick lagi dari Mozart. Namun backup fire dari arah sebelah kanan tadi. Belum ada tembakan komit untuk memulangkan Anthem ke arah lobby. Karena Anthem masih bisa berdansa di bagian dalam dari rumahnya Kryzen. Langsung menuju ke bagian luar tapi harus segera diselamatkan. 2 player aktif tersisa. 1 sedang terkenok tapi Audrey punya angle shoot ke arah Mozart. Ya, betul sekali.
Sementara kita lihat kalau dari minimap itu juga mereka ada yang melakukan split ya. Jadi satu player dari setiap tim berusaha untuk mengcover dari jauh dan Kryzen masih tersungkur lemas di situ, masih belum bisa diselamatkan sama sekali. Anthem juga masih berjaga-jaga dengan melakukan TPP pada kali ini yang pasti dia sudah mendapatkan informasi bahwa memang ada satu player dari Dranix yaitu Mozart di sebelah mereka. Betul, dan langsung tadi satu pemain yang kenok dipulangkan ke arah lobby, berarti sudah kehilangan 2 pemain mereka. Ini merugikan banget untuk tim Dranix. Yep. Tinggal 2 ya? Tinggal 2. Iya, tinggal 2. Chess sama Mozart saja berarti. Betul, rugi banget ini. Sementara Siren kehilangan 1 doang. Ada Just Space yang sudah dipulangkan. 3 player mereka masih tersisa 2 poin kill di awal-awal. Kita bakal fokus lagi melihat beberapa tim yang langsung mengambil antisipasi rotasi cepat. Karena tadi circle-nya menuju ke arah sebelah kiri atas. Ya betul sekali, tadi kita sempat lihat Boom berada di area Milta. Mereka langsung saja melakukan fast looting, secukupnya aja ngambil vehicle, 1 orang 1 dan langsung saja melakukan rotasi, early rotation di awal pada kali ini. Betul. Dan kita lihat juga dari Wah, ini nekat. 1 vehicle bagi 4 ya. Betul, 1 mobil berempat. Di-breaded peluru sama 1 tim, apa nggak meninggoy ini? Betul sekali, sangat bahaya kalau misalnya kita sudah bermain di prosin untuk berbagi vehicle ya. Yap. Tapi sepertinya mereka juga sedang berusaha sih pastinya untuk mendapatkan vehicle-vehicle lain. Karena yang namanya vehicle tuh penting Itu dia. banget. Ya, tadi dia ngelihat 1 di pinggir jalan, harusnya aman. Dan Lovre yang hanya menyisakan 2 pemain mereka, ada Ponbit dan juga Slayer. Mereka langsung mengamankan daerah, ini bukit dekat Pochinki bukan sih? Iya, ini bukit Pochinki. Bukit sebelah kirinya, di luar pertigaan yang arah jembatan, ini sebelah kirinya. Biasa diambil kalau kita ngomongin saya itu, ini yang suka diambil sama RRQ Athena juga. Ya karena Athena juga ngambilnya di Pochinki ya sebagai Betul. drop zone-nya. Oke, dari Boom langsung mengarahkan kendaraan mereka melewati daerah Rozok, melewati daerah School, dan mereka sedikit berhenti di arah sekitar rumah banjir. Yeps, betul sekali. Dan juga ada setup yang dilakukan di dekat dengan ruins. Ini Yap. bukit-bukit ruins yang bisa dibilang agak cukup kompleks dan mulai terdengar tembakan kembali. Sepertinya cinta lama belum kelar di Severny. Betul, ketemuan lagi. Mereka masih saja berdansa-dansa, ada yang di bawah, ada yang di atas juga. Dan sementara Mozart sudah mulai terkunci posisinya. Ada Moxbay dengan Anthem yang sudah mulai menyisir lantai 2, sebenarnya akan mulai naik ke atas. 1 player sudah mulai ter-take down. Anthem di sana sakit perut bakal disusul oleh Moxbay, tapi Mozart masih berusaha untuk fight terus. Bakal ada backup juga dari jauh. Dan Mozart sedang melakukan reload pada kali ini dan harus ter-take down kembali. Bakal langsung di end pastinya. Betul, langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby setelah dia mendapatkan 1 knock. Backup fire dari bagian luar, Chester terlalu jauh, last man standing dari Dranix. Apakah bisa bertahan hingga titik darah penghabisan nanti, hingga placement terbaik yang bisa mereka dapatkan? Karena kalau mereka tusun di sini, mereka hanya mendapatkan 1 poin dari kill ke arah tim Siren. Iya, betul. Dan bahkan dipistolin. Iya. Nggak ada Benar-benar. peluru lagi, J. Iya makanya, itu mereka benar-benar hemat. Karena dengan lootingan yang minimalis, mereka mau mendapatkan kill point gitu loh. Kalau dibilang ya, Severny itu lootingannya bagus, nggak minimalis-minimalis banget. Yang bikin minimalis karena mereka bagi 2. nahan-nahan. Nah itu, bagi 2, nahan-nahan. Dan Wah. sementara Bukit Gorgopol sepertinya udah mulai diisi dengan 2 tim. Iya, ini dia. 69 sudah mulai naik ke bagian atas. Onyx sudah berada di bagian atas terlebih dahulu. Landak yang akan menahan langkah maju dari 69. Viel berada di bagian depan. Kali ini Nick bakal langsung membackup dari bagian atas. 2 orang di arah 1 angle yang sama. 2-2 split yang dilakukan sama Onyx. Bermain sabar, pelan-pelan, tapi pasti ada 1 yang menjaga di bagian belakang ternyata. Mengantisipasi adanya split yang bakal dilakukan sama 69, tapi 2 pemain 69 masih berada di bagian bawah, berusaha untuk naik ke bagian pegunungan ini. Dan Cleon menjaga dengan baik angle bagian belakang. 3 player lainnya bakal menjaga di bagian depan karena ada 69 yang bakal naik. Nick yang akan menjadi pintu pertama dari 69. Yes, betul sekali. Dan nampaknya sudah mulai melakukan flank pada kali ini. Ken 413 sudah mulai bergerak maju melalui jalur sebelah kiri di depan sana. Bakal diapit kiri dan kanan dan masih berjaga-jaga KP dari atas. Sementara Cleon berusaha untuk menjaga Onyx biar tidak terbokong. Betul, oke. Ken bakal melempar granat lagi, belum ada damage yang terlalu besar diberikan. Hans masih berada di posisi yang sama, ada sedikit tembakan. Menerima beberapa damage. Ken mendapatkan beberapa cicilan-cicilan kreditan tembakan, tapi granat yang cukup baik dari seorang Trixie. 1 down dari Onyx, Ken tersungkur, backup smoke langsung dilempar begitu saja. 2 bahkan setup smoke dari Nick untuk menyelamatkan yang berada di bagian paling depan, tapi ada granat lagi yang bakal masuk. Ken, oh untung efek ledakan tidak memberikan dampak yang terlalu buruk ke arah Ken. Dia masih bisa merangkak mundur ke arah belakang. Smoke 2 sudah mulai terlihat dan Ken masih berusaha merangkak. Namun dari 69 tidak akan melepaskan Ken. Sudah mulai di setup lagi dan Boning akan menjaga di lempengan sebelah kiri. Ya, betul. Oh, Boning takut ada yang ngeflank dari arah kirinya. Jadi dijagain juga dari Betul. sisi lain supaya nggak ada pihak ketiga juga. Tapi sementara kayak mereka masih berduaan aja di atas bukit pada kali ini. Trixie sudah mulai memegang Uzinya. Trixie sebagai rusher dari 69 tadi juga sempat
cukup galak ya bisa kita lihat Yap. dari match-match sebelumnya. Tapi Ken itu kayaknya udah mulai bleeding out, udah mulai oh my Susah god. sih itu. Susah sih. Susah banget. Wah, di-push dong tanpa berpikir panjang. Ternyata ada percobaan untuk menyelamatkan Ken. Langsung saja dan Hans juga mendapatkan Cleon. Oh no, dua pemain kenok dengan dua pemain lain yang sedang membackup di posisi yang sangat terbuka. Tapi untungnya Nick masih bisa memberikan backup fire dari balik batunya. Sudah mulai kelihatan satu orang, tapi Nick menerima damage yang cukup banyak. Sedikit backup fire lagi dari sistem dari pemain-pemain 69. Satu orang sudah mulai maju ke depan sana, Boneng berada di bagian paling depan. Kali ini mendapatkan satu pemain lagi. Dua tumbang, satu berhasil di revive. Tapi kali ini 69 menguasai daerah pegunungannya. Walaupun satu pemain mereka cukup low, tapi mereka masih bisa bertahan. Onyx dipulangkan menuju ke arah lobby. Sayang sekali. Onyx harus tusun di game kali ini. Tapi memang setup dari 69 tadi cukup baik, rapi, dan mereka mainnya pelan-pelan juga. Jadi harus ada kenok 1, kenok 2, mereka baru langsung percaya diri dan masuk. Tapi memang tadi dari posisi Cleonnya sendiri juga memang agak terlalu jauh ya. Dari 3 temannya yang sudah mulai maju duluan untuk fight dengan 69. Wah, itu tadi chaos banget sih. Onyx gak sabaran menurut gue Yep. tadi setupnya. Kalau mereka sedikit lebih bersabar, mereka bisa nguasain 69. Dan 69 bergerak pelan tapi pasti. Wah, udah masuk bunker, tabrak-tabrakan ya. Berasa bom-bom-kar tuh. Masih santuy aja ya. Itu di bunker, di mana sih tadi? Itu bunker shooting range Bunker kalau nggak shooting salah range ya? tadi. Kalau Iya. gue nggak salah inget dan nggak salah lihat ya. Iya. Mereka meng-secure 2 bagi dan nampaknya dari EVOS mereka masih cukup santai, apalagi circle-nya masih mengarah ke arah shooting range. Betul. Dengan di sini kita lihat ada The Pillars yang sudah mulai melihat pergerakan dari Geekfam. Satu Betul. player sudah mulai terlihat tadi di situ, ada Bubu. Yap, udah saling mengetahui posisi setupnya seperti apa. Mereka berada di arah bangkai pesawat. The Pillars memisah formasi mereka 1-1-2 kayaknya. Sementara Foxnya juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Siren. Satu pick yang sangat baik, belum ada komit. Dan ternyata Audrey pun menyusul. EVOS mulai menghajar Siren dan hanya menyisakan last man standing dari Siren. Dan sepertinya Pei sudah dipulangkan terlebih dahulu menuju ke arah lobby. Berarti hanya ada satu player knock dan satu player aktif dari Siren. Ya betul sekali, jadi masih ada kesempatan mungkin untuk melakukan revive jika memang ada obstacle di depan-depan mereka. Dan sementara kita lihat dari Bubu nampaknya sudah mulai menyadari bahwa ada keberadaan The Pillars di belakang mereka. Sementara pada kali ini kalau kita lihat posisinya kayak Audrey udah gak bisa diselamatin sih. Ini Iya. posisinya terlalu open juga. Push. Dan kalau misalkan dari tim Siren mau melakukan backup itu bakal sulit. Karena dari posisi EVOS mereka udah jelas banget dapat angle shoot menuju ke arah mereka. Yap, dan langsung diisi bensinnya, digas lagi. Sepertinya Audrey ingin langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin lagi bertambah untuk tim EVOS. EVOS ini galak banget loh. Yes. Match pertama mereka main galak, poin killnya banyak. Terus di match kedua, match ketiga mereka juga cukup stabil. Bisa dibilang permainannya di 3 match yang udah dilewatin. 4 match sorry yang udah dilewatin. Ini adalah match kelima untuk hari ini. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan informasi, Bang, chickennya siapa Bang? Yang WWCD siapa Bang? Bang. Lah, itu ya. Bangnya Kalau udah banyak. kebanyakan bang dan bu ya. Kalian bisa langsung cek Instagramnya pubgmobile.esports.id. Karena di sana lengkap banget siapa chickennya, poinnya berapa, momen highlightnya seperti apa juga ada di situ. Yes, betul banget. Dan circle-nya mengarah ke shooting range. Kita bisa lihat di sini banyak sekali tim yang sudah mulai melakukan rotasi. Victim enak banget. Iya. Jalur rotasi dia enak banget, santuy parah, ngelewatin jembatan Georgopol yang memang udah kosong sama sekali, nggak ada orang. Hampir setengah tim itu udah mulai mengisi di area shooting range, dan sementara sepertinya masih ada tim-tim lain juga yang akan bertemu di luar circle. Masih belum kelihatan ya kalau Yap, di streaming. Kalau Masih kita belum lihat kelihatan. Kalau kita ngelihat, soalnya kita punya ini, apa namanya, punya indera keenam. Indra keenam. Ada indera keenam nggak? Tapi enak banget bener yang dibilang sama Jelly Victim. Mereka bisa langsung ngambil di bagian utara, karena utaranya tadi kosong banget. kosong banget. Nggak ada orang sama sekali. Yang masih melakukan fight saling mengunci itu di bagian shooting range, bangkai pesawat ini. Antara Geek dan juga TP, mereka tidak melepaskan angle view-nya. Bener-bener di lock. Kecuali TP-nya rotasi dan ngambil sisi yang lain. Sudah mulai ada tapping kali ini dengan M4 dan juga scope 4-nya Datmosh. Kehilangan view-nya ke arah tim TP. Jadi TP masih bisa lepas untuk kali ini. Tapi kayaknya bakal ada tim lain yang bakal datang ke arah mereka. Kalau kita lihat di arah minimapnya tadi ada warna kuning-kuning 11. Berarti Victim yang tadi rotasi Yes. lewat jembatan Geargopol. Betul sekali, mereka mulai masuk ke dalam circle melalui area utara dan sudah mulai mendekatkan diri ke arah tim 3 Geek dan tim 5 The Pillars sudah mulai mendekat kembali. Misery dengan dasyanya, tapi dia kayaknya nggak yakin, ragu-ragu soalnya tadi terdengar ada suara tembakan-tembakan pastinya. Betul, dan mobilnya ditinggal di arah belakang. Awas, Mort bisa naik ke bagian shake-nya. Oh my god. Angle shoot-nya mungkin bakal kebuka, tapi sepertinya Victim akan menghindari daerah bangkai pesawat ini. Mereka ingin mencari tempat yang lebih nyaman. Ada beberapa tembakan di arah sebelah kiri, belum kelihatan nembak yang mana, tapi setidaknya
tidak ada penambahan tim di arah bangkai pesawat ini. Hanya ada TP dan juga Geekfam yang masih bertahan. Ya betul sekali, dan sementara kita lihat dari Bonafide dengan Morph, nampaknya mereka akan bertemu di perbukitan pada kali ini. Masih ada tembakan yang dilemparkan dari Rewind dengan Hans For You pada kali ini. Tapi Jexi sudah mulai narik mundur, mereka nggak mau mengambil resiko yang lebih. Dan mereka langsung saja mengambil posisi yang lebih aman di belakang sana. Betul, langsung tarik mundur, ternyata Jexi bakal regroup lagi dengan No Mercy. Jarak mereka agak sedikit terlalu jauh dan Bonafide sudah menguasai daerah perbukitan ini dengan sangat perfect menurut gua. Dua sisi bukit yang dikuasain, bagian tengah dan bagian dalamnya. Terus dari sebelah kanan juga tadi masih bisa kalau kesorot kamera ya, nah di minimapnya mereka nge-split semuanya dan Retrocat bakal fight. Cukup dekat jarak mereka kali ini dan ada satu tim tadi yang sudah dipulangkan lagi-lagi menuju ke arah lobby 13 tim dengan 45 orang yang masih bermain sejauh ini. Yes, betul. Tadi Lofre sudah dipulangkan dengan posisi ke-14 ya, tadi di area Gorgopol dan itu masih di luar circle. Sementara kita lihat dari Bonafide, mereka masih menjaga perbukitan ini. Morph yang berusaha untuk mengambil, langsung dipukul mundur begitu aja. Yap, itu lumayan banget tembakan-tembakannya tadi untuk ngezoning out Morph, nggak masuk ke daerah yang udah dikuasain sama tim Bonafide. Morph kayaknya tadi ambilnya dari bawah ke kiri lagi, berarti dia di ini dia akhirnya mapnya terbuka. Ada di bagian barat ternyata dan akan bertemu dengan 69. Boneng sudah mulai melihat dan ada beberapa spray menuju ke arah Morph team, belum ada knock sama sekali. Karena belum ada tanda-tanda garis di lingkaran-lingkaran playernya. Iya betul. Belum ada yang knock. Betul sekali. Dan dari 69 tersisa 2 orang aja ya. Sepertinya di sini hanya ada Boneng dengan Trixie yang Wah, juga victim. berusaha untuk berjaga-jaga. Victim berada di Di sekitar area, mereka tadi. iya, dan cukup aman sekali bisa dibilang untuk Victim. Harusnya aman, harusnya aman. Ini di bagian timur tadi yang ramai banget. Di bagian timur ramai banget karena banyak tim yang datang dari arah Rozok, dari arah Severny, dari arah shooting range-nya. Jadi mereka akan sedikit crowded banget di daerah timurnya. Sementara Morph team mereka sudah mengamati daerah perbukitan ini. Ada beberapa damage yang masuk menuju ke arah Frenzy. Harus hati-hati di sebelah kanan mereka. Ternyata ada Retrocat yang akan segera melakukan rotasi. Ada beberapa tembakan juga dari seorang Jexi. Belum ada damage yang terlalu besar. Hanya cicilan-cicilan, gertakan-gertakan yang diberikan menuju ke arah Retrocat. Mereka masih berada di pinggir circle. Mereka harus sedikit lebih dalam lagi untuk masuk ke bagian dalam. Dan akhirnya mereka bakal mengambil satu shake yang kecil ini. Ya betul sekali, tapi posisi dari Morph ini agak sedikit bahaya kalau dia tidak berhati-hati. Ada 69 di belakang. Itu bisa ngebokong kalau misalkan emang dari Morph nggak aware, tapi No Mercy nggak mungkin nggak aware. Namanya aja udah No Mercy, dia pasti berjaga-jaga untuk di posisi belakang supaya barikade dari belakang nggak bakal tembus. Betul, tapi Siren akhirnya dipulangkan ke arah lobby juga. Yes. Last man standing mereka tertangkap dan kali ini hanya ada 12 tim. Oh, Trixie terlihat bakal langsung di-spray sama seorang No Mercy. 50% HP barnya menghilang dan langsung bertutup angle shoot di arah satu Dacia yang sudah mulai terbakar. Di tapping lagi, diledakan, terkena efek ledakannya lagi dan makin low darah dari seorang Trixie. Hanya ada satu pohon yang tidak mungkin meledak yang akan dijadikan cover bagi seorang Trixie. Yes, betul sekali. Dan nampaknya posisi dari Trixie sudah mulai terkunci di situ. No Mercy ketika sudah mulai mengelok pos musuh, biasanya itu nggak bakal dikasih lepas. Dan sementara kita lihat reposition dari No Mercy pada kali ini dengan menggunakan Dacia-nya berusaha untuk mendapatkan touchdown sedikit menuju ke arah Jexi, dan dari Frenzy pun berusaha untuk tapping terus ke arah tim Retrocat yang sudah parkiran mobil di seberang sana. Betul, di zoning begitu saja, tapi seperti Bonafide bakal melakukan close combat. Kali ini spray dan hampir mendapatkan satu orang. Dia bakal naik lagi ke bagian atas. Backup sudah mulai datang dari tim Bonafide. Poin akan close combat. Kali ini satu orang cukup low di bagian kanan. Masih bisa di-push ternyata. Satu orang di take down dan langsung masuk ke bagian rumah dan langsung di-end begitu saja. Knock end yang cukup baik tadi dari Bonafide dan berhasil menjatuhkan satu orang. Namun Retrocat, wow, dengan keagresifannya mereka sudah mendapatkan 5 poin kill. Tapi sepertinya Voin berhasil memenangkan fight mereka dengan tim Bonafide. Yes, betul sekali. Voin berhasil menguasai compound di atas perbukitan pada kali ini. Dan sementara kita lihat dari area Victim, dia juga sudah mulai mengamankan satu rumah. EVOS pelan-pelan tapi pasti juga sudah mulai masuk ke dalam circle. Dan dari tim Nara, mereka sudah mulai set up smoke juga di arah atas perbukitan. Yap, cukup dekat dengan The Pillars. Ada kental yang dekat banget sama salah satu pemain Nara. Victim berada di arah satu posisi yang sama. Belum ada yang keluar, semua mobil diparkir di garasi. Ya, wah ini bener-bener semuanya bermain dengan sangat aman ya. Apalagi circle-nya ini di area open field, hanya ada beberapa perbukitan yang menjadi bagian dari circle. Dan sementara Maybe masih berada di belakang pohon, hanya ada satu bagi yang bisa mengcover dirinya sendiri, tapi nampaknya sudah mulai di-scout oleh Chisun. Circle-nya mengecil kembali, mengarah ke open field, dan ada beberapa perbukitan yang sudah mulai dikuasai oleh Voin dan Morph pada kali ini. Ya, ini kayaknya bakal fight antara Voin dan juga Morph. Satu pemain mereka sudah cukup dekat, saling berhadapan-hadapan, hanya terpisah oleh satu gundukan kecil, satu bukit kecil saja. Atasnya bakal chaos banget nih. Utaranya bakal chaos banget, ada 69, ada Victim, lalu ada EVOS juga yang bakal menuju ke arah Victim. EVOS bakal bertemu dengan Victim, berarti Jughead akan menghadapi Foxe. Mantan ketemu mantan. Iya, betul sekali. Mantan tim lama akan reunian nampaknya di Erengo pada kali ini, dimana kita lihat Foxe mulai tertembak oleh Misery, tertangkap di belakang batu.
nampaknya angle shoot dari Victim sangat clear banget dan sudah mulai setup smoke kembali pada Voin karena sudah akan berhadapan dengan No Mercy di depan sana. Yes, ini udah saling ngepron, belum ada yang saling mengetahui, tapi harusnya smoke yang ada di bagian atas sudah mulai ketangkep. Satu tim lagi-lagi dipulangkan menuju ke arah lobby 69. Nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena posisi mereka juga agak sedikit tersandwich tadi. Liquid akan melakukan pergerakan, mereka bakal datang dari arah shooting range, di mana yang gue bilang bagian utara dan timur tadi menjadi tempat yang cukup ramai. Dan sepertinya Red Face termakan oleh zona, Nara juga termakan oleh zona, ada Zero Two tadi yang dikenokin sama Blue Zone. Yes, betul sekali. Blue Zone-nya sudah mulai bergerak kembali menuju ke phase ke-6. Tapi di sini Ion Esports nampaknya akan bertemu dengan Boom di depan. Berhenti sedikit, belum nyampe touchdown. Berusaha untuk meng-clear. Tapi pada kali ini Voin sudah mulai masak gerhana. Di depan sana ada Morph di bawah gundukan. 3 tim. 3 tim. Bakal ada third party yaitu Red Rocket. Betul, dan sepertinya dari Voin bakal menghindari perangnya terlebih dahulu. Morph bakal menghadapi Red Rocket, berarti Voin hanya melihat dari bagian komponen berada di bagian bawah. Dan No Mercy menjatuhkan satu pemain. Namun ada beberapa trade yang terjadi, satu tukar satu knock yang terjadi antara Morph dan juga Red Rocket. Dan saling mendapatkan kill. Haki bahkan yang knock sudah dipulangkan ke arah lobby, sementara No Mercy masih tersungkur di balik pohon. Granat demi granat sudah mulai dilempar dan sepertinya Ori nggak bisa kemana-mana lagi, bakal langsung dikeker, ditembak, di setup dulu terlebih dahulu. Smoke-smoke-nya dikeluarin satu persatu perlahan-lahan. Dan satu pemain mereka sudah hilang, 3 lawan 3 close combat kali ini. Voin hanya bisa melihat doang, wah di kanan ada orang, di kiri ada orang. Tapi Kings berhasil melakukan flank, ini bisa nge-backstep semua pemain dari Morph. Tinggal bangun dan dia bisa melihat pemain-pemain dari Morph. Granat yang memberikan, oh my god, granatnya. Granatnya bagus banget, ngebuat 3 pemain Morph semuanya low HP. Dan Jaxi masih bersembunyi, Frenzy terlihat dengan sangat jelas. Dan Kings mendapatkan pundi-pundi poin kill tambahan, Red Rocket 7 kill. Wah, udah mulai nyayur nampaknya Red Rocket pada kali ini. Sementara kita lihat Kings sudah mengambil jalur belakang, melihat ada Jaxi terbuka sekali di situ, spray down. Tapi ternyata harus kalah, tertumbang oleh Jaxi yang langsung melakukan flank. Tapi ternyata Morph harus tereliminasi juga. Iya, pada Heroes tadi yang melakukan backup fire dari bagian atas yang tidak diketahui oleh Jaxi. Morph harus gugur di urutan ke-8. Kali ini 7 tim tersisa, 22 orang yang masih hidup. Ion masih bisa bertahan walaupun mereka baru mendapatkan 1 kill saja. Yes, betul sekali. Ion nampaknya akan langsung melanjutkan rotasinya, tapi ternyata mulai tertangkap di situ dari Toms. Melihat ada Liquid di belakang mobil, sudah mulai ngepron, tapi masih terus di spray. Sudah terjadi fortingan pada kali ini. Toms terus melanjutkan spraynya menuju ke Liquid. Mobilnya belum meledak dan akhirnya ter-take down Liquid di sana. Ion hilang. Rata. Ion dipulangkan di urutan ke-7 ternyata. 6 tim kali ini tersisa. Ada lemparan granat yang cukup bagus dari Boom. Tidak diduga-duga ada third party yang datang menuju ke arah Ion ketika mereka sedang fokus dengan tim lain. Yes, betul sekali. Nampaknya Boom akan menjadi third party dan sudah mulai membackstep satu persatu tim pada kali ini. Dan 15 detik waktu yang tersisa untuk mereka melanjutkan rotasi. Tapi ternyata dari The Pillars masih tersisa 1 player saja. Ontai akan menjadi juri antara Geek dengan Boom. Betul, ini jadi cosplay doang, menyatu dengan alam. Tidak bergerak terlalu banyak. Belakang dia Boom, belakang Serigala. Depan apa lagi tuh? Depan ada Geek Fam ternyata yang sudah mulai menunggu. Sedikit bingung tuh. Akan dilempar granat lagi menuju ke arah pemain dari Voin. Hulk. Lemparan granat yang kedua bakal langsung menuju ke arah balik pohonnya dan meledak. Tidak ada damage lagi-lagi yang diberikan. Tapi granatnya berada persis di depan Heroes. Satu tumbang dengan sangat instan tadi. Iya, lagi nge-healing, ngeliat ada baso depan mata, meledak secara instan. Dan pada kali ini dari Onta pun sudah mulai melihat ada pergerakan satu top di depan sana. Masih melakukan spray, termakan zona, masih bergeser perlahan reloadnya Uzi dulu. Oke, masih bergeser. Sama-sama ngepron. Toms ditembak dari sisi yang lain ketika dia sedang melakukan healing. Ternyata Red Rocket mengambil keuntungan ketika ada orang yang lagi healing. Iya. Betul sekali. Kalau dilihat dari posisinya ya, entah kenapa feeling gua maybe Boom. Ini Boom setup mereka langsung nge-split semuanya loh. Iya, Boom masih berempat itu yang menjadi keunggulan juga. Tapi EVOS. Iya, itu yang mau gue mention. EVOS. 6 kill dengan 3 player yang tersisa. Boom akhirnya masih bisa bertahan tadi. Satu pemain yang kenok berhasil di revive. Voin, Hulk sudah tahu di balik pohon ini ada satu pemain dari tim Red Rocket. Perlahan, pelan tapi pasti Hulk harus memanfaatkan dan bisa mendapatkan timing untuk melakukan healing. Tapi lagi dan lagi ketika fokus di satu sisi, ada yang nembak dari arah lain. Lagi-lagi Boom. Boom mendapatkan angle shot yang cukup luas di sebelah sana. Dan sementara ada last man standing pada kali dari Geek Fam ID. Ada Mort yang tetap berusaha untuk cosplay menjadi cacing. Gak ada healing sama sekali. Gak ada healing. Wah, Onta pun akhirnya ter-take down lagi-lagi oleh Boom. Tapi Boom baru 4 kill loh ya. Iya baru 4 kill, tapi ini gila, Last Circle Boom udah kayak serigala yang bener-bener lapar. Setiap ada kesempatan, setiap ada orang yang dilihat, nggak pakai pikir panjang langsung di pick off. Ada satu pemain Geek yang masih bisa bertahan di balik sebuah vehicles. Yes, betul sekali. Ini bisa ke backstep, tapi kayaknya udah mulai ada satu player dari Boom yang mulai mendekat di situ. Akhirnya ketahuan, Mort sudah mulai menembak, dapetin satu poker dan lagi-lagi tembakan.
tereliminasi di posisi keempat. Iya, itu pinter banget player dari Boom, gak kelihatan orangnya, tembak aja lah mobilnya. Iya. Mobilnya meledak. Wah, gila. Itu kalau tadi spraynya setengah klipnya cepet ngenokin satu, gue yakin last man standing Geek bisa menang dari itu. Iya betul. Sayang Sayangnya banget. belum jadi votingan gitu kan. Betul. Sayang banget. Aduh ya udahlah ya, sudah terjadi juga, tinggal 3 tim yang tersisa. 4-3-1 Red Rocket last man standing. Setelah tadi Geek yang berjuang, last man standingnya kali ini Red Rocket dengan pemain terakhir yang bakal berjuang. Ada Kwangsi. Kwangsi. Itu namanya gitu ya? Kwangsi iya. Oh, Kwangsi. Player lama. Tapi Gue bilangnya Ori. Nama-nama. Ori Ya itu nambah-nambahin sponsor, aja, nambah-nambahin Oh, aja. bukan. Biar Orika gitu kan. Oh, Orika. sama kayak di SA ya, ada God, ada OP. Iya. Iya, Kan iya, kalau iya. orang ini Orika Oke, gitu kan. oke. Oh, jago nih orangnya, Ori kah? Oh, Iya, terus di tag, tadi repost Bener, gitu. bener, Ini bener. Ori nggak ya? Oh iya bener. Iya. Masuk akal. Oh, kalau di Indo mainannya kayak gitu ya. Baru tahu betul. gua. Wow. Dari Kwanci. Siapa gua bilangnya? Kwangsi. Wah, Kwangsi masih cosplay ternyata. Wow, Ikiar terlihat belum bertembakan. Dia kayaknya bakal jadi third party-nya deh. Dia bakal membiarkan Boom perang dengan EVOS. Betul. Dia ngambil keuntungan dari peperangan kedua tim ini. Betul, tapi kalau kita lihat dari player EVOS sudah mulai rontok satu persatu. Tersisa satu player aktif saja. Di situ ada Voxer di belakang vehicle. Lagi-lagi Voxer akan menjadi last match daripada kali ini. Voker dengan Ikiar sudah mulai meng-set up, tapi ternyata Ikiar juga ter-take down. Tersisa 2 player dan Red Rocket juga tereliminasi. Berarti tersisa 2 tim saja. Boom dengan EVOS. 2 lawan 1. Betul, 2 lawan 1. Walaupun Boom secara kita lihat masih komplit, tapi 2 pemain kan kenok. Tinggal 2 player aktif doang. Kelihatan Foxnya dan winner chicken dinner untuk Boom Esports. Yes. Berarti Boom menjadi tim kedua yang hari ini 2 kali chicken dinner selain Ion. Betul. Winner chicken dinner dengan total 9 kill. Permainan yang bisa dibilang cukup konsisten ya dari Peringkat pertama akan dipegang oleh Boom Esports 24 poin, 15 dan juga 9. Di peringkat kedua ada Red Rocket Cosmic ya. Meskipun mereka peringkat ketiga namun berada di posisi kedua karena memiliki poin kill yang lebih dibandingkan dengan EVOS yang harus puas di posisi ketiga. Setelah itu ada Geek Fam ID, ada The Pillar Slayer, Point 2K, 69 Esports dan Victim Solvers, Tyrant Esports, Nara Esports, Bonafide King, Ion Esports, Morph Team, Branix Avengers, Onyx Esports dan Lovre King yang gagal untuk mendapatkan poin sama sekali.